teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang dan berat suatu benda. Apakah kalian sudah siap? Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan peserta didik dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan baku, menentukan hubungan antar satuan baku panjang, mengukur berat benda menggunakan satuan baku, dan juga menentukan hubungan antar satuan baku berat. Langsung saja yuk, apa satuan baku panjang? Apakah kalian sudah tahu? Nah, sebelum itu coba kalian lihat, itu gambar apa sih? Nah, benar, itu adalah gambar penggaris atau mistar, yang mana merupakan alat ukur dan alat bantu untuk menggambar garis lurus. Perlu kalian ketahui, ukuran panjang benda memiliki satuan baku. Nah, satuan baku yang digunakan yaitu sentimeter dan juga meter. Oke, satuan panjang meter merupakan ukuran panjang yang secara global digunakan. Sedangkan sentimeter biasanya digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu besar dan kurang dari 1 meter. Nah yuk, mari coba kita baca bersama-sama. Gambar 1, Pak Yohan mengukur tinggi badan Tina dengan menggunakan pengukur tinggi badan. Gambar 2, spidol diukur panjangnya dengan penggaris. Gambar 3, penjahit mengukur panjang lengan Edo dengan meteran. Dan yang terakhir, Tony mengukur panjang kayu dengan meteran hulu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa banyak alat ukur panjang. Yang pertama ada meteran gulung, yang kedua ada meteran, dan ketiga ada penggaris, dan yang terakhir ada pengukur tinggi badan. Tentu alat ukur tersebut memiliki perbedaan masing-masing ya. Nah, coba kalian lihat gambarnya. Di situ Tina sedang mengamati Pak Tony yang mengukur panjang batang pohon dengan meteran. Lalu Tina bertanya, kenapa tidak menggunakan penggaris ya? Nah, jadi meteran itu digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris seperti televisi, meja, batang pohon, dan juga sebagainya. Meteran menggunakan satuan baku meter dan juga sentimeter. Nah, lalu apa bedanya meter dengan sentimeter ya? Nah, selanjutnya kita akan memasuki subbab hubungan antar satuan baku panjang. Sebelum itu, kakak mau tanya nih, apakah kalian mengetahui satuan yang digunakan meteran? Lalu, apakah ada hubungannya dengan satuan yang digunakan penggaris? Coba perhatikan gambar meteran tersebut. Pada gambar di atas, dapat kalian lihat bahwa 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa 100 cm sama dengan 1 meter atau 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, kan kalian sudah tahu hubungan antar satuan baku panjang. Sekarang kakak mau tanya, apakah kalian pernah mengukur panjang benda dengan tangga satuan panjang? Nah, di sini juga kakak akan menjelaskan tentang konsep penggunaan tangga satuan panjang. Bisa kalian lihat sendiri di dalam gambar tangga satuan panjang terdapat 7 tangga. Yang di atas diisi dengan kilometer, tangga kedua diisi hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi konsep penggunaannya, apabila dia turun tangga maka angka akan ditambah 0 dengan setiap langkahnya, yaitu 1 0. Namun jika dia naik tangga maka angka akan membuang nolnya dan dibuang 1 0 pada setiap langkah. Atau jika angka itu tidak memiliki 0 maka akan ditambah 0 dan koma di depan angka tersebut. Baik teman-teman, kali ini kita sudah memasuki subbab ketiga. Sebelum itu kakak mau tanya nih, kalau tadi satuan baku panjang adalah sentimeter dan meter, lalu apa ya satuan baku berat?
Nah, coba kalian lihat, di situ ada siswa yang sedang mengukur berat badannya. Di situ tertera angka 34 kilogram dan dia menimbang badan dengan timbangan digital. Jadi, satuan baku yang digunakan dalam berat yaitu gram atau kilogram. Satuan gram dapat ditulis dengan GR, sedangkan kilogram dapat ditulis dengan KG. Satuan gram digunakan untuk mengukur berat benda yang lebih ringan, misalnya tepung, gula pasir, pensil, buku, dan sebagainya. Sedangkan satuan kilogram digunakan untuk mengukur berat benda yang lebih berat, misalnya berat badan, karung berisi beras, dan juga buah-buahan. Nah, sekarang mari kita baca keterangan pada gambar ilustrasi tersebut. Gambar pertama, pedagang menimbang tepung dengan timbangan digital. Gambar kedua, Butina menimbang mangga dengan timbangan kodok. Gambar ketiga, Edo dan ibunya menimbang mangga dengan timbangan dapur. Dapat kita simpulkan dari gambar ilustrasi tersebut, macam-macam alat ukur berat. Yang pertama yaitu timbangan kodok, yang kedua ada timbangan dapur, dan yang ketiga ada timbangan digital. Nah, sekarang kalian tahu gak sih apa bedanya gram dengan kilogram? Sebelum itu, coba perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, pedagang sedang menimbang telur dengan timbangan kodok dan berat telur menunjukkan 1 kg. Sedangkan pada gambar di samping, pedagang juga menimbang berat telur dengan timbangan digital dan berat telur menunjukkan 1000 gram. Perlu kalian ketahui, aslinya berat telur pada kedua timbangan tersebut sama loh. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram, 1 kg juga sama dengan 10 ons, dan 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, kalau tadi kita sudah paham konsep pengukuran berat dengan satuan baku. Sekarang kakak mau tanya, apakah kalian pernah menggunakan tangga satuan berat untuk mengukur berat benda? Baiklah, di sini kakak juga akan menjelaskan tentang konsep penggunaan tangga satuan berat. Seperti halnya tangga satuan panjang, tangga satuan berat juga memiliki 7 tangga. Dengan tangga pertama diisi dengan kilogram, tangga kedua diisi dengan hektogram, tangga ketiga diisi dengan dekagram, tangga keempat diisi dengan gram, lalu desigram, sentigram, miligram. Jadi, konsep penggunaannya jika dia turun tangga, maka angka ditambah dengan 0 setiap langkahnya yaitu 1 0. Namun, jika dia naik tangga, maka akan membuang 0 pada angkanya dan setiap langkahnya 1 0. Namun, jika angka itu tidak memiliki 0, maka ditambah 0 dan koma namun di depan angka. Baik teman-teman, pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Apakah kalian sudah paham? Coba untuk mengetes kepahaman kalian, silahkan lanjutkan ke latihan soal ya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.